Fuji ngegas di depan Tarik Halilintar gegara dituntut nikah muda, itu urusan kamu. Kisah asmara Fuji dan Tarik Halilintar masih terus menjadi perbincangan. Bahkan, baru-baru ini, Fuji dan Tarik tampaknya didorong oleh rekan-rekannya serta netizen untuk segera menikah. Fuji rupanya merasa risih dengan tuntutan tersebut karena ia masih ingin kuliah dan berkarir. Cuplikan video itu dibagikan oleh akun IG @insta_julid. Terlihat Fuji dan Tarik sedang bersama bos Juragan 99, Sandi dan Gilang di dalam mobil. Saat membahas nikah muda, Fuji menegaskan bahwa dirinya ingin menikah di umur 24 tahun setelah lulus kuliah. Berdua cocok, disuruh cepet-cepet nikah katanya, celetuk Sandi. Enggak, takut kalau bahas nikah, timpal Fuji. Mending ta'aruf, celetuk Gilang. Fuji pun tegas tak mau menikah muda. Ia ingin masuk fakultas hukum dan lulus kuliah sebelum akhirnya menikah kelak. Enggak, aku nikah kalau aku sudah jadi sarjana hukum, sama 24 tahun ke atas, tegas Fuji. Sontak Tarik protes karena harus menunggu Fuji terlalu lama. Masak aku harus nunggu kamu 24, sahut Tarik. Fuji lantas tak peduli. Ia pun tak masalah jika Tarik enggan menunggu dirinya lulus kuliah. Ya urusan kamu, kalau nggak mau ya udah, tegas Fuji. Kabarnya gegara ketegasan Fuji tersebut, ia sampai dihujat karena tak sopan kepada Tarik. Saat video itu diunggah oleh akun IG @insta_julid, netizen ramai membela Fuji. Apa sih nggak sopan banget ngomongnya, sentil netizen. Kelihatan ama laki-laki dia nggak ada hormat-hormatnya, sahut lainnya. Fuji emang cara ngomongnya gitu kali ceplas-ceplos, tulis netizen. Ya elah gitu doang dianggap nggak sopan, Fuji emang ceplas-ceplos, sahut lainnya. 9 potret calon pabrik Ashanty dan Anang Hermansyah, lengkap dengan kamar karyawan. Ashanty dan Anang Hermansyah semakin melebarkan sayapnya di dunia bisnis. Kini pasangan yang menikah pada tanggal 12 Mei tahun 2012 tersebut rupanya sedang membangun pabrik dan gedung dengan nama Esix. Seperti diketahui, Esix merupakan sebutan keluarga karena ada 6 nama inisial A yang terdiri dari Anang, Ashanty, Aurel, Asril, Arsy, dan Arsya. Penampakan calon pabrik dan gedung Esix akhirnya dibocorkan. Seperti apa? Simak potret-potret calon pabrik Ashanty dan Anang Hermansyah berikut ini. 1. Central Kitchen. Ashanty dan Anang Hermansyah rupanya membangun pabrik untuk menjadi dapur utama atau Central Kitchen bisnis kue Lumiere. Bisnis keluarga Ashanty dan Anang tersebut berhasil bertahan di saat kue-kue kekinian artis sudah tutup. Bisnis Ashanty semakin berkembang sehingga dibangun dapur utama super besar agar bisa mengirimkan kue ke kota-kota lain. Permintaan kue Lumiere rupanya cukup tinggi, bahkan ada beberapa perusahaan menggait Lumiere untuk catering. 2. Tanah luas. Ashanty rupanya terjun langsung untuk mengarahkan pembangunan pabriknya. Ashanty dan Anang Hermansyah rupanya membeli sebuah gedung bekas dengan halaman yang masih luas. Tanah tersebut nantinya juga akan dibangun ruangan agar tidak ada yang mubazir tak terpakai. Pabrik juga akan dilengkapi fasilitas lapangan futsal loh. 3. Pabrik sekaligus toko. Calon pabrik Ashanty dan Anang Hermansyah memiliki halaman yang cukup luas dengan rumput. Namun rumput nantinya akan dihilangkan dan diganti beton. Ashanty berpesan untuk melengkapi dapur Lumiere dengan jendela besar. Sehingga tak hanya sebagai dapur utama, orang-orang juga bisa memesan secara langsung di pabrik. 4. Kantor. Ashanty juga telah menugaskan seorang karyawannya untuk memimpin dapur utama Lumiere. Tempat yang dipijaki Ashanty tersebut nantinya akan menjadi ruangan orang kepercayaannya. Pelantun jodohku ini juga telah mempersiapkan fasilitas mewah seperti sofa dan tempat tidur untuk membuat ruangan karyawannya nyaman dan bikin betah. Sebab rencananya, Lumiere akan memiliki 7 outlet dalam waktu dekat. 5. Kamar untuk karyawan. Ashanty rupanya akan menyediakan kamar untuk karyawannya menginap. Ia meminta disediakan lebih dari 4 kamar untuk laki-laki dan perempuan.
kamar tersebut untuk berjaga-jaga apabila ada lembur karena rencana pembukaan outlet yang lebih banyak lagi di masa mendatang. 6. Kantor komisaris. Di lantai 2, Ashanti minta dibuatkan kantor untuk dirinya dan Anang Hermansyah apabila berkunjung ke pabrik. Rencananya, calon pabrik Ashanti dan Anang akan rampung di awal Februari ini. Berawal dari ruko, Ashanti dan Anang sukses mewujudkan mimpi membuat pabrik besar untuk kelanjutan bisnis. 7. Pindah outlet. Awalnya di kawasan Pondok Indah, Lumiere akan segera pindah ke kawasan Panglima Polim. Ashanti juga mengawasi pembangunan outlet baru yang sekaligus menjadi gedung Essex. Ketimbang di outlet lama, outlet baru jauh lebih luas dan megah. 8. Open kitchen dan showcase. Tak hanya terima jadi, Ashanti meminta outlet baru dibangun sesuai arahannya. Ashanti dan Anang Hermansyah sempat berdebat perkara open kitchen dan showcase outlet Lumiere. Anang lebih mementingkan open kitchen, sedangkan Ashanti ngotot ruangan showcase lebih besar. 9. Lantai atas outlet. Sama seperti di pabrik, outlet juga memiliki kantor. Outlet Lumiere yang baru berada di gedung Essex dengan 5 lantai. Namun Lumiere hanya berada di lantai 1 karena bangunannya sudah cukup luas. Lantai 2 akan menjadi klinik, lantai 3 kantor klinik, lantai 4 kantor Lumiere, serta lantai 5 adalah kantor De Hermansyah. Saat berbincang bareng pemimpin pembangunan pabrik dan outlet, pabrik akan mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari tahun 2022. Pengerjaan dipercepat hingga menambah karyawan 2 kali lipat. Di masa depan, Ashanti dan Anang Hermansyah berencana untuk membuat pabrik kosmetik serta rumah jompo dan yatim. Bagaimana pendapatmu? 10 potret rumah orang tua Paula Verhoeven di Semarang, jauh dari kesan mewah. Potret rumah orang tua Paula Verhoeven sukses menarik perhatian netizen. Meski berada di gang sempit, kediaman mertua Baim Wong ini memiliki 3 bangunan, loh. Seperti diketahui, Paula Verhoeven adalah putri pertama dari pasangan Edi Verhoeven dan Herlinati Verhoeven. Sang ayah berdarah Belanda Tionghoa, sementara ibunya berasal dari Semarang. Paula lahir dan besar di Semarang sebelum pindah ke Jakarta. Meski sudah menetap di Jakarta, ibu 2 anak tersebut beberapa kali pulang ke kampung halaman, tempat ia dilahirkan. Baru-baru ini orang tua Paula Verhoeven memutuskan untuk pindah dari Semarang ke Jakarta. Alasannya karena mereka ingin bisa dekat dengan cucu. Lantaran akan pindah, Edi dan Herlina berniat untuk menjual atau menyewakan rumahnya. Chelsea Verhoeven pun mengajak netizen untuk mengintip rumah orang tuanya yang akan ditinggalkan ini. Berbeda dengan rumah joglo yang sering mereka kunjungi selama liburan, rumah ini berada di daerah Karangjati. Meski berada di gang sempit, rumah orang tua Paula Verhoeven terdiri dari 3 bangunan dengan dinding yang dicat berbeda. Rumah yang sudah ditempati sejak 1997 ini merupakan tempat Paula dan adik-adiknya dibesarkan. Rumah berpagar hitam ini jauh dari kesan mewah, namun terlihat nyaman untuk hunian. Biar kamu nggak penasaran, yuk intip deretan potret rumah orang tua Paula Verhoeven di Semarang. 1. Rumah orang tua Paula Verhoeven berada di gang sempit dan jauh dari kesan mewah. Namun rumah ini memiliki 3 bangunan, loh. Seperti inilah jalan menuju rumah masa kecil istri Baim Wong tersebut. 2. Masuk ke halaman, kita disambut oleh bangunan pertama yang didominasi warna putih. Sayangnya Chelsea tidak mengajak netizen mengintip isi rumah yang berada paling depan ini. 3. Tepat di belakang rumah putih, terdapat 2 bangunan yang saling berhadapan, hanya berjarak beberapa meter saja. Rumah yang satu dindingnya dicat pink, sementara yang lain didominasi warna kuning. 4. Rumah dinding pink cukup luas dengan garasi yang tampaknya muat untuk 1 mobil. Konsep bangunan bergaya modern minimalis dengan bentuk pintu dan jendela yang simple. 5. Masuk ke dalam rumah, tampak ruangan yang luas tanpa sekat. Karena akan dijual atau dikontrakkan, ayah Paula mulai mengosongkan rumah dan melakukan sedikit renovasi. 6. Dapurnya tidak terlalu besar,
tapi memiliki fasilitas lengkap seperti kompor gas dan wastafel cuci piring. Terdapat kamar mandi tepat di sebelahnya. 7. Beralih ke rumah cat kuning, bangunan ini berdesain sama dengan rumah sebelumnya, modern minimalis. Rumah yang ini juga memiliki garasi yang muat untuk 1 mobil. 8. Bagian dalam rumah ini juga dibuat tidak bersekat, sama seperti rumah sebelumnya. Ruang tamu terletak di antara 2 kamar yang langsung menuju ke ruang tengah dan dapur. 9. Di dalam rumah cat kuning ini masih terisi dengan perabotan lengkap, seperti sofa hingga meja kursi makan berwarna kuning yang tampak nyaman. 10. Salah satu kamar bahkan masih terisi lengkap. Kita bisa melihat ranjang berukuran besar, lemari, dan TV tabung yang terasa jadul. Pencahayaan di kamar ini juga cukup bagus. Berakhir sudah tur ke rumah orang tua Paula Verhoeven di Semarang, tempat istri Baim Wong dan adik-adiknya menghabiskan masa kecil mereka. Rumah ini bisa dibilang penuh dengan kenangan.